teman buat jalan penuh luka. Langkah berani lawan semua rintangan. Dunia manhwa penuh warna dan rahasia. Arena manhwa temukan jawaban. Temukan jawaban. Arena manhwa temukan jawaban. Arena manhwa temukan jawaban. Setelah menginjak lengan Soyan, Yuna memegang tangannya dan mulai memelintirnya. Dia memberitahu Soyan bahwa permainan ini tidak adil. Soyan sama sekali tidak tahu kemampuan Yuna, sementara Yuna telah menghabiskan setiap detik di gym mengamati Soyan. Dia mempelajari setiap gerakan Soyan, mulai dari teknik menembak hingga cara dia berlatih. Namun Yuna tidak melakukannya demi balas dendam. Dia mengamatinya karena dia sangat menyukai cara Soyan bermain basket. Yuna berpikir jika dia bekerja keras, mungkin Soyan akan mengakuinya. Tapi sekarang Yuna sadar kalau Soyan sudah tidak peduli lagi pada basket. Dia hanyalah seseorang sekedar sampah. Yuna lalu berjalan pergi meninggalkan Soyan tergeletak di lantai. Hanrim kemudian mendekati Soyan, mengungkapkan bahwa Yuna sebenarnya tidak ingin Soyan dihukum, karena Soyan adalah harta karun di dunia basket wanita. Yuna hanya ingin bisa bermain dalam satu tim dengannya, setidaknya sekali. Namun meskipun Yuna memaafkan Soyan, Hanrim tidak bisa membiarkannya begitu saja. Menurut Hanrim, Soyan tidak pantas menjadi anggota tim nasional. Beberapa hari kemudian, Hanrim mengadakan konferensi pers. Dia mengumumkan bahwa berkat penyelidikan Badan Pelindungan Hak Guru, mereka menemukan bahwa tindakan kekerasan di tim basket wanita dipimpin oleh kapten tim Soyan Gang Seok. Akibatnya, Soyan dan adiknya didiskualifikasi dari tim nasional. Kini mereka sedang diadili di pengadilan anak atas tuduhan kekerasan sekolah. Hanrim lalu menyampaikan pesan kepada para atlet yang bermimpi menjadi profesional bahwa tugas pemain bukan hanya menjadi yang terbaik, tetapi memberikan kebahagiaan dan inspirasi kepada penonton lewat permainan terbaik mereka. Sementara itu, di sekolah, tim nasional wanita sedang berlatih. Para pelatih membicarakan betapa sayangnya apa yang terjadi pada Soyan. Dia adalah influencer cantik dengan rekam jejak yang terbukti. Jika jadi pemain profesional, Soyan bisa saja menjadi bintang yang menghidupkan kembali dunia basket wanita. Namun kemudian mereka memperhatikan seorang gadis bernama Yuna yang bermain sangat luar biasa di lapangan. Mereka mulai bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Konferensi pers Hanrim menjadi viral. Salah satu orang yang menontonnya adalah seorang wanita yang tampak kesal. Dia mengkritik dandanan tebal Hanrim dan rambut merah mencoloknya. Dia juga mengecam cara Hanrim menargetkan para siswi karena menurutnya hak asasi murid perempuan sudah sangat rendah. Wanita itu lalu menyelesaikan file yang sedang dia buat, sebuah kumpulan materi edukasi tambahan untuk murid, dan mengirimkannya ke grupnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Hanrim kembali ke markas Badan Pelindungan Hak Guru. Huang mulai mengejek Hanrim tentang konferensi persnya, bahkan menunjukkan video-video di YouTube yang membahas tentang Hanrim. Kemudian atasan mereka, Gang Seok, datang dan memberikan misi baru. Kali ini mereka harus mengunjungi sebuah sekolah di mana murid-murid SD sedang dicuci otak. Di sekolah itu, seorang gadis kecil dengan berlinang air mata mengangkat papan bertuliskan "Aku seorang diskriminator". Dia dihukum gurunya karena diduga mengatakan hal diskriminatif. Guru itu adalah wanita yang sama yang sebelumnya marah pada Hanrim karena menghukum siswi perempuan. Sementara itu, seorang ayah tunggal di rumah menemukan buku harian putrinya. Dengan ngeri, dia mengetahui bahwa putrinya dibuli karena memiliki pendapat berbeda. Guru mereka telah melabelinya sebagai diskriminator dan kini dia dihukum. Hanrim dan Huang segera meluncur ke sekolah. Hanrim mulai gemetar menahan marah melihat anak-anak dicuci otak. Namun Huang menenangkannya, mengatakan bahwa dia punya rencana untuk menangkap guru itu. Di sekolah, guru tersebut, Miss Sang-hee, sibuk membuat materi edukasi tambahan, menulis dongeng buatannya sendiri agar anak-anak membacanya, menggantikan dongeng-dongeng klasik. Dengan cerita-cerita yang penuh dengan pelajaran moral versinya sendiri, seseorang mengirim pesan pada Miss Sang-hee mengatakan bahwa situs edukasi mereka telah bocor dan mereka sudah dilaporkan ke Kementerian Pendidikan karena dianggap mencuci otak anak-anak. Namun Miss Sang-hee membalas bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun, dia bukan mencuci otak anak-anak.
Dia hanya berusaha menciptakan dunia tanpa diskriminasi. Saat berjalan menuju ruang kelas, Huang dan Hanrim memperkenalkan diri padanya. Huang memberitahu bahwa mereka datang untuk belajar darinya karena selama misi Badan Pelindungan Hak Guru, mereka muncul banyak masalah diskriminasi gender, dan karena Miss Sang-hee adalah salah satu pakar di bidang itu, mereka berharap bisa mendapatkan pelajaran darinya. Miss Sang-hee senang ada orang yang tertarik dengan bidang studinya dan dengan ramah mengundang mereka untuk mengikuti kelasnya. Di kelas, para murid membaca cerita yang sudah disiapkan khusus oleh Miss Sang-hee. Hanrim terkejut saat mendengar seorang anak membaca kata-kata kasar dan adegan kekerasan dalam cerita itu. Miss Sang-hee menjelaskan bahwa dongeng tradisional mengandung diskriminasi kuno yang tidak cocok dengan zaman sekarang. Karena itu dia menulis ulang cerita-cerita itu dari sudut pandang modern. Selanjutnya, Miss Sang-hee menunjukkan data statistik tentang jumlah pemain sepak bola amatir. Karena laki-laki jauh lebih banyak dari perempuan, dia menyimpulkan bahwa lapangan bermain hanya milik anak laki-laki. Dia juga memperlihatkan iklan yang menampilkan laki-laki dan perempuan di tempat kerja, lalu menunjukkan bahwa perempuan memakai rok sementara laki-laki memakai celana, sehingga media tanpa sadar memaksa mereka memainkan peran gender tertentu. Saat kegiatan berlangsung, Hanrim melihat ada anak yang memakai papan tanda di lehernya, dan dia bertanya pada Miss Sang-hee alasannya. Miss Sang-hee memberitahu bahwa anak itu, Somi, tidak mau mengikuti aturan kelas. Jadi, dia menggunakan terapi kejut untuk memberinya pelajaran. Di luar kelas, ayah Somi terkejut melihat putrinya sedih sambil memakai tanda itu. Dia langsung masuk ke kelas dan berteriak marah pada Miss Sang-hee. Dia menuntut Miss Sang-hee meminta maaf kepada Somi, tapi Miss Sang-hee hanya mengatakan bahwa setiap guru punya metode mengajar masing-masing. Dia juga menegaskan bahwa betapa buruknya seorang ayah tunggal yang sampai membaca buku harian anaknya sendiri dan berkata, tidak heran istrinya menceraikannya. Ayah Somi hampir menampar Miss Sang-hee karena hinaannya, tetapi Huang segera menahan tangannya. Huang mengatakan menampar guru adalah pelanggaran hukum dan akan membawa masalah bagi sang ayah. Namun Hanrim malah maju dan menampar Miss Sang-hee sekuat tenaga. Huang kemudian menjelaskan bahwa mereka mendengar Miss Sang-hee melakukan indoktrinasi ekstrim pada anak-anak, dan selain itu, dia juga bersikap kasar pada orang tua murid yang jelas sudah melampaui batas. Miss Sang-hee dengan tenang mengakui bahwa dia memang kasar, tetapi dia tidak terima disebut melakukan indoktrinasi, karena dia hanya mengajarkan nilai kesetaraan, dan menurutnya itu bukan indoktrinasi. Huang mengakui mungkin ada kesalahpahaman karena mereka baru mengikuti satu kelasnya. Jadi dia dan Hanrim duduk di kursi murid dan menyatakan bahwa mereka akan menjadi murid seperti yang lain. Saat istirahat, seorang gadis bernama Yumi menunjukkan gaun baru yang dibelikan ayahnya. Teman-temannya mulai memuji penampilannya, namun di sisi lain kelas, sekelompok murid lain memandang mereka dengan kesal. Sementara itu, Miss Sang-hee sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang, karena Badan Pelindungan Hak Guru ada di dalam kelasnya. Namun, dia melihat ini sebagai kesempatan agar metodenya diakui oleh Kementerian Pendidikan dan diadopsi sebagai metode pendidikan resmi. Jika dia berhasil, dia tidak perlu lagi menggunakan situs rahasia mereka. Saat masuk ke kelas, Miss Sang-hee melihat murid-muridnya sedang bertengkar. Dia pun segera melerai, dan salah satu murid memberitahu bahwa semua ini gara-gara pembicaraan soal penampilan Yumi. Para murid laki-laki juga mengakui bahwa mereka memuji pakaian Yumi. Miss Sang-hee menegaskan bahwa baik pujian maupun hinaan terhadap pakaian Yumi, keduanya adalah bentuk diskriminasi. Huang memotong pembicaraan, mengatakan bahwa diskriminasi penampilan memang salah, tetapi itu hanya berlaku jika ada yang menghina, bukan memuji. Mr. Sang-hee membalas, menjelaskan bahwa saat gadis-gadis tumbuh, mereka secara tidak langsung selalu dipuji karena rambut atau pakaian cantik mereka. Hal ini membuat para gadis berpikir, jika mereka tampil cantik, mereka akan dipuji lagi. Dengan begitu, tanpa sadar, mereka diajarkan femininitas yang beracun. Namun, Huang menanggapi bahwa semua itu tidak penting selama anak-anak merasa bahagia. Keinginan untuk tampil cantik bukan soal gender, tapi soal selera dan pilihan pribadi. Mengajarkan nilai yang ideal memang baik, tetapi mengabaikan individu adalah fasisme, dan itu salah. Kemudian, saat pelajaran tentang pekerjaan, Miss Sang-hee memperhatikan sesuatu di buku pelajaran. Pilot, dokter, dan polisi digambarkan sebagai pria, sementara guru digambarkan sebagai wanita. Dengan marah, dia mengkritik buku itu karena menampilkan stereotip pekerjaan berdasarkan gender.
Seorang murid mengangkat tangan, berpendapat bahwa polisi pria lebih kuat karena pria lebih kuat dan bisa lari lebih cepat, jadi lebih baik menangkap penjahat. Miss Sang-hee menjelaskan, memang benar pria memiliki keunggulan fisik, tetapi peran wanita tetap ada di setiap pekerjaan. Lalu dia bertanya pada Han apakah dia setuju, karena dia tahu Han berasal dari pasukan khusus militer. Miss Sang-hee meminta Han menjelaskan pada murid-murid apa peran wanita di militer. Saat makan siang, Miss Sang-hee mengingat kembali percakapan di situs rahasia bersama guru-guru lain yang memiliki keyakinan yang sama. Mereka terpecah antara memilih bersembunyi atau memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan filosofi pengajaran dan nilai-nilai yang mereka yakini pada dunia. Meski begitu, mereka semua memberi semangat pada Miss Sang-hee. Miss Sang-hee pun tersenyum melihat murid-murid yang masih percaya padanya, lalu meminta mereka melakukan sesuatu untuknya. Saat pelajaran, Miss Sang-hee membahas soal mengganti simbol toilet dengan yang tidak stereotip. Namun, Somi mengangkat tangan mengatakan bahwa simbol-simbol itu sulit dibedakan karena terlalu mirip dan bisa membuat orang salah masuk. Miss Sang-hee hendak menegur Somi, tetapi Hwang menyarankan agar dia mencoba mendengarkan murid itu, bukan malah memotongnya. Setelah itu, semua perdebatan tentang berbagai isu jadi dianggap bisa meningkatkan apa yang disebut kesadaran, seperti yang diinginkan Sang-hee. Miss Sang-hee tersenyum sinis atas saran itu dan langsung setuju. Saat Miss Sang-hee bertanya pada murid-murid apakah ada yang tidak setuju dengan Somi, seorang gadis bernama Naong mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia terganggu melihat gambar rok di simbol toilet wanita. Dia menambahkan, hanya orang bodoh seperti Somi yang tidak bisa membedakan tanda itu jika diubah. Somi mencoba menjelaskan bahwa ada anak-anak yang lebih muda dari mereka yang bahkan belum bisa membaca, tetapi Naong langsung berteriak mencari orang yang setuju dengannya. Beberapa murid lain ikut berdiri dan mereka mulai menghina Somi, mengatakan bahwa dia bodoh karena tidak bisa membedakan tanda tersebut. Miss Sang-hee pun berterima kasih pada Hwang karena telah mengusulkan ide debat, lalu pelajaran pun dilanjutkan. Sejak saat itu, pertengkaran mulai sering terjadi di kelas antara kelompok yang mendukung Miss Sang-hee dan kelompok yang tidak setuju. Sampai akhirnya ketika ada murid yang menyampaikan pendapat, yang lain tidak berani bicara. Miss Sang-hee tersenyum puas pada Hwang dan Hanrim karena rencananya berhasil. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena merekalah yang mengusulkan adanya debat di kelas. Masyarakat selalu memihak pada suara yang paling keras, dan dalam situasi ini, murid-murid memihak Miss Sang-hee. Lamunan Miss Sang-hee terhenti ketika seseorang mengangkat tangan dan berkata bahwa dia tidak setuju. Itu Somi lagi. Naong berjalan marah ke arah Somi dan mendorongnya, berteriak bahwa orang seperti Somi adalah alasan kenapa diskriminasi masih ada. Miss Sang-hee mulai sadar bahwa Naong sudah keterlaluan dan dia berteriak menyuruhnya berhenti. Namun sebelum bisa menghentikannya, sebuah sepatu dilempar ke wajah Naong, dilempar oleh murid lain yang kesal karena Naong terus berteriak. Situasi itu pun berubah menjadi pertengkaran fisik besar-besaran karena kedua kelompok saling menyerang. Hwang perlahan berdiri lalu memukul meja dengan keras hingga meja itu terbelah dua, membuat semua orang terdiam. Dia berkata bahwa sama seperti mejanya yang terbelah, kelas ini juga telah terbagi dua. Setiap kali ada yang berbeda pendapat, semua langsung saling serang seperti musuh. Hwang lalu bertanya pada Miss Sang-hee, apakah tujuan pendidikan adalah membuat murid-murid terpecah belah seperti ini? Miss Sang-hee sebenarnya tidak pernah ingin semua ini terjadi. Dulu dia hanya bagian dari kelompok belajar kecil. Suatu hari seseorang berkata bahwa anak-anak zaman sekarang sering mengucapkan kata-kata seksis pada perempuan. Sejak saat itu diskusi mereka fokus pada diskriminasi gender dan kebencian. Mereka kemudian menyebutkan forum online untuk para guru berdiskusi dan mencoba menciptakan masyarakat tanpa diskriminasi. Miss Sang-hee adalah orang yang paling giat dan berdedikasi hingga akhirnya dia naik peringkat dalam kelompok rahasia itu. Kembali ke masa kini, dia berteriak pada Hwang mengatakan bahwa semua ini gagal karena kesalahan Hwang. Tapi Hwang membalas bahwa murid-murid pasti akan terus bertemu orang-orang yang berbeda pendapat. Tidak ada satupun pendapat yang lebih tinggi dari yang lain. Namun yang diajarkan Miss Sang-hee pada murid-murid adalah bahwa pendapat mereka paling benar dan memaksa orang lain setuju. Hwang lalu bertanya, apakah Miss Sang-hee ingin Korea menjadi negara yang penuh pertikaian karena perbedaan pendapat? Miss Sang-hee mulai menangis, berusaha menjelaskan pada Hwang bahwa maksudnya mereka tidak seperti itu. Tapi Hwang yang memperhatikan langsung bertanya, apa maksudnya dengan mereka?
apakah ada guru-guru lain yang juga melakukan metode pendidikan seperti dia? Miss Sang-hee mencoba mengubah topik, tapi semuanya sudah terlambat. Hwang Jin mengatakan pada Miss Sang-hee bahwa dia sebenarnya tidak sepenuhnya menolak nilai kesetaraan gender yang diperjuangkannya. Yang dia gunakan adalah hal yang salah. Jika dia ingin tahu cara yang benar, Somi bisa memberitahunya. Hwang Jin lalu menyemangati Somi untuk mengungkapkan pendapatnya secara jujur. Somi mulai membaca pendapatnya tentang kesetaraan gender. Sebagai dasar, dia percaya bahwa pria dan wanita harus memiliki hak yang sama dan saling berkomunikasi dengan hormat. Dia mulai membacakan dan menjelaskan sarannya satu persatu. Saat sampai pada saran terakhir, Somi mulai menangis. Dia berkata bahwa seperti yang Miss Sang-hee sebutkan, orang tuanya bercerai. Mereka selalu berteriak dan bertengkar memperdebatkan siapa yang paling menderita dan siapa yang paling benar. Andai saja mereka tidak saling berteriak, mungkin keluarganya masih utuh. Karena itu, Somi ingin semua orang tidak marah dan berteriak hanya karena memiliki pendapat yang berbeda. Wajin memuji Somi dan setuju bahwa memperjuangkan nilai-nilai netral dan benar tanpa menimbulkan konflik itulah esensi dari pendidikan publik. Sementara itu, Miss Sang-hee perlahan berdiri. Hanrim bergerak melindungi Somi, tetapi Miss Sang-hee hanya mengeluarkan ponselnya dan memotret tulisan tentang kesetaraan gender yang dibacakan Somi. Kemudian dia mengirimkan foto itu ke grup rahasia para guru, mengatakan betapa bangganya dia pada muridnya. Dia hendak bertanya apakah hal itu bisa dimasukkan ke kurikulum, namun dia terkejut melihat grup itu sudah kosong, tersisa satu orang lainnya. Orang itu berkata pada Miss Sang-hee bahwa dia selalu melakukan pekerjaan dengan baik, tapi mereka telah memutuskan untuk mengeluarkannya demi solidaritas kelompok. Miss Sang-hee lalu menutup laptopnya, merenung, memikirkan apa yang harus dia lakukan. Keesokan harinya, yang ditemukan Hanrim dan Hwang di meja Miss Sang-hee hanyalah surat pengunduran diri. Hanrim marah karena mereka tidak pernah tahu siapa mereka yang disebut Miss Sang-hee kemarin. Namun, Hwang Jin menyuruhnya diam ketika dia menemukan kartu memori dalam surat pengunduran diri itu. Hari berikutnya, berita melaporkan bahwa penyelidikan oleh Badan Pelindungan Hak Guru telah mengungkap kebenaran di balik indoktrinasi murid SD melalui situs kelompok tersebut. Melalui situs itu, mereka menemukan file-file mengerikan yang mereka sebarkan, seperti cara mempengaruhi orang tua, cara mengucilkan murid di kelompoknya, hingga panduan menghadapi penyelidikan dan masalah hukum. Ada sekitar 10-20 senior dalam tiap tingkatan dan setiap senior mengatur anggota-anggotanya secara sistematis. Sayangnya, kelompok ini beroperasi sebagai cabang organisasi untuk tiap distrik sekolah sehingga bahkan Miss Sang-hee yang berpangkat senior tidak tahu semua senior lainnya. Karena itu, untuk mengungkap seluruh situs tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kepolisian membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Di sekolah, Miss Sang-hee membereskan mejanya, bersiap untuk pergi, dan berpamitan pada rekan-rekan gurunya. Namun, guru itu mengabaikannya dan menyebutnya sebagai pengkhianat. Saat dia keluar ruangan, Hwang sudah menunggunya dan membantu membawakan barang-barangnya. Saat mereka berjalan, Bu Sang-hee mengakui bahwa selama ini dia tidak pernah meragukan cara mengajarnya. Itu karena semua orang di sekitarnya terus berbisik bahwa itu adalah hal yang benar. Dengan kata lain, dia sudah dicuci otak oleh mereka, sama seperti dia mencuci otak anak-anak. Bukan berarti dia menganggap dirinya korban, tapi dia akhirnya menyadari bagaimana rasanya jadi murid-murid itu. Karena sebagai orang dewasa pun dia tidak bisa melahwang pengaruh dari luar. Hwang lalu bertanya apakah dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada murid-muridnya, tapi Bu Sang-hee menolak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk murid-muridnya sekarang adalah menghilang dari pandangan mereka selamanya. Hwang tersenyum padanya, mengatakan bahwa dia masih bisa belajar banyak dari para muridnya. Di belakang mereka terdapat dua murid, Somi dan Naong. Naeong memberikan selembar kertas gulungan dan ketika Bu Sang-hee membukanya, ternyata itu berisi pesan-pesan dari murid-muridnya yang memintanya untuk kembali mengajar. Bahkan ada pesan dari Somi yang berterima kasih karena telah mengajarkan mereka tentang kesetaraan. Bu Sang-hee memeluk kedua gadis itu sambil menangis, meminta maaf atas semua hal buruk yang pernah dia lakukan. Sementara itu, Hwang menolak pengunduran diri Bu Sang-hee karena dia telah bekerja sama dalam penyelidikan dan benar-benar menyesali kesalahannya. Sebagai gantinya, dia hanya diskors selama
3 bulan. Setelah itu, Kementerian Pendidikan melakukan survei kepada murid-murid SD dan orang tua mereka di seluruh negeri untuk mengetahui situasi pencucian otak dalam dunia pendidikan saat ini. Mereka memperingatkan para guru bahwa tindakan tegas akan diambil jika hal serupa terjadi lagi di masa depan. Berbagai kelompok sipil dan organisasi guru mengadakan unjuk rasa, mengklaim bahwa situs web itu palsu dan Menteri Gangsok telah merusak upaya kesetaraan gender. Sebagai tanggapan, Menteri Gangsok berteriak pada mereka, mengatakan bahwa dia juga berharap semua itu hanyalah kebohongan. Namun, mereka tidak akan tahu apakah ini benar-benar rekayasa atau bukan jika tidak memulai penyelidikan. Sementara itu, 2 sipir Badan Pelindungan Hak Guru sedang mengemudi ketika Huang melihat sebuah toko serba ada dan meminta berhenti karena ingin membeli rokok. Di dalam toko, dia bertemu seorang anak kecil yang mengambil banyak makanan. Huang membantunya membawa makanan itu, tapi dia memperhatikan wajah anak itu penuh memar. Saat Huang membayar belanjaannya, anak itu memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Pegawai toko hampir mengejarnya, tapi Huang menawarkan diri untuk membayar makanan anak itu. Di luar, Huang mengikuti anak itu ke sebuah gang dan menemukan si anak sedang lahap memakan semua makanannya. Anak itu sampai tersedak, jadi Huang memberinya susu yang tadi ia beli. Saat anak itu minum, Huang mencoba menanyainya, tapi anak itu ketakutan dan lari lagi. Huang cepat-cepat mengejarnya dan melihat anak itu menabrak seorang wanita yang memanggilnya Minho. Huang bertanya apakah wanita itu mengenalnya, dan wanita itu dengan defensif menjelaskan bahwa dia adalah guru prasekolah. Beberapa menit kemudian mereka duduk di taman, sementara Minho tertidur di pangkuannya, dan Huang menjelaskan semuanya pada wanita itu. Huang lalu bertanya apakah dia tahu lebih banyak, dan wanita itu mulai menceritakan. Minho dulu adalah murid di prasekolahnya. Berbeda dari anak-anak lain, Minho sangat pendiam dan tidak pernah bermain dengan teman-temannya. Suatu hari Minho tersedak saat makan dan bahkan mengeluarkan darah. Dia langsung menelpon ibunya Minho, mengatakan bahwa dia akan membawa Minho ke rumah sakit, namun mereka malah bilang itu tidak perlu karena Minho akan dijemput. Biasanya Minho dijemput dan diantar oleh ibunya, tapi hari itu ayahnya yang menjemputnya. Dia mencoba memperkenalkan diri pada ayah Minho, tapi sang ayah langsung menarik lengan Minho dan menyeretnya pergi. Ketika Minho tidak kembali ke sekolah selama lebih dari seminggu, dia memutuskan untuk mengeceknya. Saat hendak menekan bel rumah Minho, dia mendengar suara ayah Minho yang sedang memarahinya. Minho memohon agar ayahnya memberinya makan, tapi sang ayah malah membentaknya agar tidak mengganggunya bermain game. Tak lama kemudian dia dikejutkan oleh suara tamparan keras dari dalam apartemen. Sekitar 3 bulan kemudian, saat dia pulang malam, tanpa sengaja dia bertemu Minho bersama ayahnya. Ayah Minho menyapanya, sementara Minho hanya berdiri diam, penuh memar, dan terlihat murung. Ayahnya lalu berbisik pelan, menebak dari ekspresinya bahwa dia pasti orang yang melaporkan mereka. Sang ayah memperingatkan, jika dia melaporkan lagi, dia akan melakukan sesuatu pada Minho. Bela gangseokan dia tahu, layanan perlindungan anak tidak melakukan apapun selain berbicara dengan orang tua Minho. Kembali ke masa kini, dia menangis di samping Wan. Huang menjelaskan bahwa anak-anak kecil tidak bisa berkomunikasi dengan baik, jadi layanan perlindungan anak hanya mengandalkan keterangan orang tua. Dia bertanya bagaimana Huang tahu hal itu. Huang lalu memperkenalkan diri sebagai petugas dari Badan Pelindungan Hak Guru. Mendengar itu, dia segera memohon pada Huang agar melakukan sesuatu untuk Minho. Namun Huang meminta maaf karena kasus itu di luar wewenangnya. Dia tampak sedih mendengar hal itu, lalu Huang berkata bahwa mereka harus mengantar Minho pulang atau mereka bisa dituntut. Huang menawarkan diri mengantar Minho dan meminta alamat rumahnya. Saat dalam perjalanan, Huang sempat berpikir untuk menelepon polisi, tapi akhirnya tidak jadi. Sesampainya di rumah Minho, Huang menekan bel berkali-kali hingga ayah Minho keluar dengan marah. Huang hendak memperkenalkan diri sebagai petugas Badan Pelindungan Hak Guru, namun tiba-tiba mengubah sikapnya dan berkata bahwa dia hanya orang yang lewat. Ayah Minho melihat Minho di punggung Wan, dan Huang berkata bahwa Minho ditemukan berkeliaran dan dia hanya bertanya alamat rumahnya. Ayah Minho marah karena Minho keluar tanpa izin, lalu menarik rambutnya dan menyeretnya masuk ke rumah. Huang menanyakan soal memar dan kelaparan Minho, tapi ayahnya malah menatap tajam, bertanya siapa Huang berani bertanya begitu. Dengan tenang, Huang menjawab bahwa sebagai warga negara, sudah menjadi kewajibannya melaporkan kejahatan. Ayah Minho lalu memanggil Minho, bertanya apakah dia pernah dipukul atau dibiarkan kelaparan. Dengan ragu dan takut, Minho menjawab, tidak. Sang ayah kemudian memperingatkan Huang
untuk tidak ikut campur lagi atau akan ada konsekuensi. Dia hampir menutup pintu, tapi Huang langsung menahannya dengan kakinya. Ayah Mino keluar dari rumah dan mengatakan pada Huang bahwa Mino adalah darah dagingnya. Jadi meskipun dia memukulnya, kenapa Huang peduli? Dia mengancam akan memukul Huang, tapi Huang langsung membalas dan membuatnya pingsan dengan satu pukulan. Huang lalu masuk ke dalam apartemen, meletakkan ayah Mino di tempat tidur, seraya berkata pada Mino bahwa ayahnya sepertinya sangat kelelahan. Sambil mengamati sekitar, Huang melihat sampah berserakan di mana-mana dan piring-piring kotor menumpuk di wastafel. Huang bertanya pada Mino di mana ibunya, dan Mino menjelaskan bahwa ibunya sedang bekerja dan biasanya pulang sangat larut. Di luar, Huang terkejut bertemu dengan guru TK Mino. Guru itu bilang bahwa dia khawatir, jadi dia diam-diam mengikutinya. Dia bertanya pada Huang apakah memukul ayah Mino akan menyelesaikan masalah, tapi Huang mengatakan bahwa ayah Mino mungkin akan melampiaskan amarahnya lagi pada Mino dan akan terus begitu setiap kali dia bangun, kecuali mereka mau tinggal bersama Mino. Ucapan itu justru memberinya ide. Keesokan paginya, ayah Mino terbangun dan melihat anaknya sedang makan. Dia bertanya dari mana makanan itu, dan Mino menjelaskan bahwa Huang membelikannya kemarin, bahkan membelikan untuk ayah Mino juga. Namun, ayah Mino menendang meja hingga semua makanan terjatuh, lalu bertanya di mana Huang berada. Mino menangis dan ketika ayahnya hendak menendangnya lagi, musik keras dari luar menghentikannya. Ayah Mino pergi memeriksa dan tahu bahwa suara itu berasal dari apartemen sebelah. Dia menggedor pintu, berteriak menyuruh pemiliknya mengecilkan suara. Tapi pintu dibuka oleh Huang sendiri. Ayah Mino terkejut melihatnya, lalu bertanya apa yang dia lakukan di sana. Huang dengan santai berkata bahwa dia sudah menandatangani kontrak apartemen itu. Jadi sekarang dia bukan hanya orang lewat, tapi tetangga. Ayah Mino mencoba memukul Huang lagi, tapi Huang menghindar dan membantingnya ke dinding. Huang bertanya kenapa dia selalu menyelesaikan masalah dengan tinju dan memanggilnya Dong Cheol. Mengejutkan ayah Mino karena Huang tahu namanya. Huang memperingatkan Dong Cheol bahwa dia sensitif terhadap suara tetangga, apalagi suara anak kecil yang menangis. Keesokan harinya, Dong Cheol kembali bermain game MMO, sementara Mino diikat di dinding agar tidak bisa keluar. Mino menangis, mengatakan ikatannya sakit dan berjanji tidak akan kabur lagi. Tapi Dong Cheol mengabaikannya karena terlalu fokus bermain. Sayangnya Dong Cheol gagal dalam questnya, lalu memukul keyboard dengan marah. Dia memarahi Mino, bertanya berapa kali dia harus bilang agar Mino tidak mengganggunya saat bermain, karena rengekan Mino membuatnya kalah. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu dan suara Huang berteriak, mengatakan bahwa Dong Cheol kalah karena jari-jarinya sendiri, bukan karena Mino. Dong Cheol berteriak balik, mengatakan dia hanya sedang mendidik anaknya. Tapi Huang langsung menerobos masuk, mengancam akan memotret keadaan itu dan membiarkan orang lain memutuskan apakah itu pendidikan atau kekerasan. Dong Cheol terdiam, heran karena dia yakin pintu sudah dikunci. Namun Huang hanya melempar pin dan berkata bahwa Dong Cheol tidak menyadarinya. Dong Cheol mencoba berdalih, mengatakan dia hanya mengikat Mino agar tidak keluar rumah dan membahayakan diri. Sementara itu, Huang mendekatinya dan mulai mencekiknya. Dia berkata bahwa mendidik anak adalah demi kebaikan si anak. Dan apa yang orang tua lakukan demi kenyamanan egois mereka itu disebut kekerasan. Beberapa jam kemudian, Minio dan Dong Cheol sedang makan. Cara Minio makan yang lahap membuat makanan berantakan kemana-mana, hingga Dong Cheol membanting tangannya ke meja dan berteriak pada Minio agar tidak membuat kekacauan saat makan. Dia membentak putranya untuk meletakkan sendok karena menurutnya Minio tidak pantas untuk makan. Dari sebelah rumah, Huan berteriak keras mengatakan bahwa anak usia 6 tahun tentu saja akan menumpahkan makanan. Begitulah rutinitas di rumah mereka. Setiap kali Dong Cheol mencoba menghukum Minio, Huang akan berteriak memintanya berhenti. Suatu hari Dong Cheol mencoba merokok di jendela ketika Huang memanggilnya dari jalanan bawah, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak merokok di rumah yang ada anak kecilnya. Huang menyarankan agar Dong Cheol turun dan merokok bersamanya. Dong Cheol menutup jendela keras-keras, memegang kepalanya, frustrasi karena tidak bisa menghentikan Wan. Kemudian dia mendengar Minio memanggil namanya berulang kali sambil bermain, seolah mengejeknya. Dong Cheol makin marah, mengambil palu dari lemari dan memperingatkan Minio bahwa dia tidak akan kembali dalam waktu lama.
Sementara itu, dari arah pintu terdengar suara ribut Huan. Dong Cheol berniat membunuh Huan dan pasrah masuk penjara. Begitu dia membuka pintu, dia langsung mengayunkan palu ke arah kepala Wan. Namun, Huang dengan sigap menangkap palu itu menggunakan sarung tangan baseball dan berkata bahwa Dong Cheol sangat menyedihkan. Di markas Badan Pelindungan Hak Guru, Ketua Gangsak memanggil Huan untuk menemaninya merokok. Sayangnya Han Rim mengingatkan bahwa Huang Jin sedang cuti selama 2 minggu. Sementara itu, Huang yang baru saja menangkap palu Dong Cheol memerintahkannya untuk keluar. Beberapa menit kemudian, Dong Cheol memakai sarung tangan baseball dan bola baseball menghantam wajahnya. Huang menegur Dong Cheol agar tidak main-main sepanjang hari. Dong Cheol melempar bola itu kembali sekuat tenaga ke arah Wan, tapi Huang menangkapnya dengan mudah. Kemudian Huang memanggil Minio dan melempar bola dengan lembut yang berhasil ditangkap Minio dengan sarung tangannya. Huang memujinya dan menyuruhnya melempar bola ke ayahnya. Permainan itu terus berlangsung hingga akhirnya Huang pergi, membiarkan ayah dan anak bermain bersama. Minio tersenyum lebar sambil bermain dengan ayahnya. Setelah itu mereka membeli mainan untuk Minio di mall, lalu makan bersama di restoran BBQ Korea. Malamnya dalam perjalanan pulang, Dong Cheol mengeluh karena Minio tertidur di punggungnya. Namun Huang berkata betapa luar biasanya seorang anak tetap bisa bahagia meski memiliki ayah yang buruk. Mungkin memang begitulah anak-anak, meskipun orang tua mereka jahat, mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tua adalah seluruh dunia mereka, dan apapun yang dilakukan orang tua, anak-anak tidak bisa membenci mereka. Itulah satu-satunya alasan mengapa Dong Cheol masih hidup di mata Huan. Bahkan sekarang dia ingin sekali mematahkan semua tulangnya dan menyeretnya ke kantor polisi. Tapi kalau dia melakukan itu, dunia Minho akan hancur berantakan. Jadi dia memilih untuk tidak melakukannya. Satu-satunya jalan adalah Dong Cheol harus berubah. Huang Jin memperingatkannya bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya dan jika dia mendengar Minho menangis sekali lagi, dia tidak akan menahan diri lagi. Malamnya, di rumah, Dong Cheol memandangi ponselnya melihat foto-foto Minho saat bayi, balita, dan waktu kecilnya. Pintu kamar terbuka perlahan dan ibu Minho masuk. Dia menyapa Dong Cheol, namun Dong Cheol melemparkan kaleng bir tepat di sampingnya, berteriak bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak pernah muncul lagi di hadapannya. Ibu Minho menangis sambil meminta maaf. Sementara itu, Huang Jin yang sedang mandi mendengar keributan mereka. Dia menghela napas menggumam bahwa kebiasaan lama memang sulit dihilangkan. Ibu Minho berlutut di depan Dong Cheol, memohon ampun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Keributan itu membangunkan Minho dan ibunya langsung memeluknya meminta maaf karena datang terlambat. Huang Jin yang sempat ingin mengetuk pintu, akhirnya mengurungkan niatnya setelah mendengar momen haru itu. Keesokan paginya, mereka sarapan bersama sebagai keluarga. Ketika ibu Minho melihat Minho makan berantakan, dia mencoba menegurnya karena takut Dong Cheol marah. Tapi Dong Cheol bilang tidak apa-apa. Karena itu hal biasa yang dilakukan anak-anak. Dong Cheol lalu menyarankan agar dia mengajak Minho ke taman karena Minho punya mobil remote baru. Ibu Minho tampak terkejut, tapi sebelum mereka sempat melanjutkan sarapan, Huang Jin mengetuk pintu keras-keras memanggil Dong Cheol, memintanya bersiap setelah sarapan karena ada kejutan untuknya. Beberapa menit kemudian, Dong Cheol mendapati dirinya di lokasi konstruksi, mengenakan seragam ala militer. Seorang pria besar berteriak padanya mengatakan bahwa mulai sekarang dia adalah pekerja magang di kontraktor khusus militer. Dari kejauhan, bosnya berbicara pada Huang Jin, berkomentar bahwa Huang Jin membawa preman pengangguran khas. Namun karena ini permintaan khusus dari Kapten Besar N, mereka tidak bisa menolak. Bos itu menambahkan bahwa semua pekerja mereka adalah mantan pasukan khusus dan bertanya apakah Dong Cheol bisa bertahan. Huang Jin tersenyum mengatakan bahwa meski Dong Cheol bukan pasukan khusus, dia adalah seorang ayah. Sementara itu, Minho dan ibunya bermain mobil remote di taman. Ibunya bertanya apakah Dong Cheol yang membelikan mobil itu. Minho dengan senang hati menjawab bahwa itu dibelikan oleh tetangga mereka. Dia juga berkata bahwa ayahnya sekarang tidak memukulnya lagi dan jadi sangat baik padanya. Malam harinya, Dong Cheol kelelahan setelah seharian bekerja. Bosnya memberi selamat, mengatakan bahwa Dong Cheol membantu lebih banyak dari yang mereka duga. Lalu dia menyuruh Dong Cheol kembali besok dan memberinya upah hari itu. Meskipun Dong Cheol tampak kurus, dia tahu cara memakai alat-alat konstruksi seperti orang yang sudah bekerja di proyek selama 2 tahun.
Saat berjalan pulang bersama Huang Jin, Dong Cheol terkejut melihat upahnya cukup besar. Huang Jin menawarkan rokok dan bilang bahwa sekarang Dong Cheol bisa pulang membawa ayam goreng yang pasti bikin Mino senang. Dia bertanya apakah Dong Cheol pernah kerja bangunan sebelumnya karena terlihat sangat mahir. Dong Cheol menyangkal bilang bahwa dia hanya kerja kasar dan serabutan selama 3,5 tahun. Itu sejak tahun terakhir SMA ketika ibu Mino yang setahun di bawahnya hamil. Mereka berdua dikeluarkan dari sekolah dan diusir dari rumah. Meskipun begitu, Dong Cheol berjanji padanya bahwa dia akan mengurus semuanya. Dia bekerja kasar di siang hari dan melakukan pengiriman di malam hari. Suatu hari teman-teman sekelas lamanya melihatnya bekerja dan mulai mengolok-oloknya. Saat itulah Dong Cheol bertanya pada dirinya sendiri apa yang sedang dia lakukan dengan hidupnya. Jika saja bukan karena satu kesalahan itu, dia pasti bisa menikmati usia 20-an seperti orang lain. Huang menepuk kepalanya, memperingatkannya untuk tidak pernah menyebut Min Chio sebagai sebuah kesalahan di depan anak itu. Hidup Dong Cheol mungkin memang lebih sulit karena dia punya anak, tapi itu bukan alasan untuk memperlakukannya dengan buruk. Dong Cheol membalas bahwa mungkin dia memang terlihat seperti ayah yang melampiaskan amarahnya pada anak, tapi dia meyakinkan Huang bahwa dia mencintai keluarganya. Dia mungkin keras pada Min Chio, tapi ada alasan baik di balik semua itu. Di rumah, mobil mainan Mino sekarang tergeletak rusak di tempat sampah. Mereka hendak masuk ke apartemen ketika mendengar tangisan Mino. Dong Cheol segera masuk dan bertanya pada ibunya, Mino apa yang terjadi? Dia menjelaskan bahwa Mino tidak sengaja menabrakkan mobil mainannya ke dinding hingga hancur dan sekarang Mino terus menangis. Dong Cheol hampir saja membentaknya tapi dia teringat bahwa Huang masih di luar. Sebagai gantinya, dia berjanji akan membelikan mobil baru untuk Mino dengan uang yang telah dia hasilkan, lalu memberinya ayam goreng. Ibunya Mino terkejut mengetahui bahwa Dong Cheol benar-benar bekerja. Dia memberikan uang itu padanya, memintanya untuk mengantar Mino ke sekolah besok karena dia harus bekerja. Ibunya tersenyum, mengingat kembali masa-masa lalu mereka, seolah segalanya kembali seperti dulu. Di sekolah, Mino kini jauh lebih bahagia, bermain bersama anak-anak lain. Bahkan guru TK pun senang melihatnya dan pergi mengambil camilan meninggalkan anak-anak bermain. Seorang anak memberikan Mino mainan eskavator, menyuruhnya bermain itu saja karena ayahnya bekerja di konstruksi. Hal itu membuat Mino marah. Ketika guru kembali, dia melihat Mino memukuli anak itu, bahkan hampir menghantamkan mainan itu ke kepala anak yang sudah berdarah. Untungnya guru berhasil menghentikannya. Orang tua mereka dipanggil. Ibu Mino menundukkan kepala meminta maaf pada orang tua anak itu. Guru bersikeras bahwa itu kesalahannya karena lalai mengawasi anak-anak. Namun ibu dari anak itu malah memarahi Ibu Mino, mengatakan bahwa sudah jelas kenapa anaknya seperti itu karena dia seorang ibu remaja. Saat perjalanan pulang, guru mengejar Ibu Mino dan meminta maaf atas kejadian tadi. Guru itu juga berkata, anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tumbuh jadi anak yang kasar pada teman-temannya. Karena itu, dia memintanya untuk tidak terlalu keras pada Mino. Ibu Mino tersenyum, mengatakan bahwa tak apa, karena Dong Cheol sekarang adalah pria yang baik. Saat berjalan pulang, Ibu Mino bertanya pada Mino apakah benar ayahnya kini pria yang baik. Namun, justru karena ayahnya jadi lebih baik, sekarang Mino jadi anak nakal. Di apartemen, Huang sedang berbicara dengan Ketua Gang Seok soal cutinya. Dia menyebut mungkin akan kembali besok, dan Ketua senang mendengarnya. Setelah menutup telepon, dia ragu apakah harus mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Dong Cheol. Dia khawatir jika dia pergi, Dong Cheol akan kembali ke sifat lamanya. Namun pikirannya terhenti ketika mendengar keributan dari rumah tetangga. Dong Cheol berteriak dan memukuli istrinya, mengancamnya karena dia melakukannya lagi di rumah ini. Dong Cheol menendang Ibu Minio, sementara Minio terbaring tak sadarkan diri di samping mereka, basah kuyup seluruh tubuhnya. Huang Jin masuk dengan marah ke apartemen Minio dan melihat Dong Cheol berdiri di atas tubuh Minio dan ibunya yang penuh luka. Dia segera menghampiri mereka dan bertanya pada Dong Cheol apakah dia sudah memanggil ambulans. Dia memeriksa kondisi Minio dan saat mendengar detak jantungnya, dia cepat-cepat menelpon layanan darurat. Dong Cheol mencoba menghentikannya, tapi Huang Jin menepis tangannya dengan keras. Dia berkata bahwa ibunya babak belur, sementara anaknya pingsan karena nyaris tenggelam. Sedangkan ayahnya Dong Cheol menyelamatkan nyawanya sendiri yang terancam. Huang Jin langsung memukul wajah Dong Cheol, membuatnya jatuh ke lantai.
Hwang Jin bertanya mengapa Dong Cheol berusaha menghentikannya menelpon. Apakah dia sebegitu takutnya ketahuan sebagai orang berbahaya? Dong Cheol bangkit dan membalas, mengatakan bahwa semua ini salah Hwang Jin. Dia hanya menjaga Minyo agar kejadian seperti ini tidak pernah terjadi. Dong Cheol mencoba menyerang Hwang Jin, tapi Hwang Jin membanting kepalanya ke lantai. Alasan Dong Cheol membuat Hwang Jin semakin marah dan dia bersiap untuk menghajarnya. Namun tiba-tiba Dong Cheol berteriak bahwa itu bukan salahnya, tapi istrinya. Dia mengatakan bahwa ibunya lah yang pernah menyiksa Minyo yang menyebabkan pendarahan dalam sebelumnya, bahkan dia yang pernah melempar mobil remote control ke Minyo. Dong Cheol mengaku bahwa hidupnya hancur karena memiliki anak, tapi dia bukan satu-satunya yang merasa begitu. Dia memang pernah memukul Minyo beberapa kali, tapi istrinya jauh lebih kejam. Dia mengaku sudah pernah berteriak pada istrinya untuk bersikap lebih lembut pada Minyo, tapi istrinya hanya menjawab bahwa dia tahu Minyo tidak akan terluka karena dia sendiri selamat dari pukulan ayahnya dulu. Sejak saat itu, Dong Cheol memaksa istrinya berjanji untuk tidak memukul Minyo lagi, dan Dong Cheol lah yang akan mendidiknya. Itulah alasan Dong Cheol melakukan semua itu, karena kalau tidak, ibunya Minyo mungkin akan melakukan hal yang lebih parah. Kembali ke saat ini, Hwang Jin memukul Dong Cheol keras, mengatakan bahwa dia bukan melindungi keluarganya, tapi hanya malas menghadapi istri dewasa yang bermasalah. Sebaliknya, dia malah mengendalikan anak kecil. Hwang Jin berteriak bahwa mereka tidak pantas menjadi orang tua. Saat layanan darurat tiba, mereka melihat Hwang Jin sedang menghajar wajah Dong Cheol yang akhirnya membuat Hwang Jin dijebloskan ke penjara. Di penjara, Menteri Gang Seok datang untuk membebaskannya. Sementara itu, di rumah sakit Minyo terbangun dan melihat guru TK-nya sedang membacakan buku. Dia bertanya di mana orang tuanya. Sang guru tersenyum mengelus kepala Minyo dan dengan sedih berkata bahwa orang tuanya tidak bisa datang karena mereka belum siap untuk membesarkannya. Malam saat keluarga Minyo dilarikan ke rumah sakit, dokter menemukan luka-luka Minyo dan langsung menghubungi polisi. Ibunya menolak menjawab pertanyaan, tapi Dong Cheol menceritakan semua yang terjadi. Mereka pun akhirnya diadili. Sementara itu, Gang Seok berkata pada Hwang Jin bahwa korban tidak menuntut. Namun dia meminta Hwang Jin untuk tidak mencolok karena banyak orang ingin menjatuhkan mereka. Hwang Jin membalas bahwa bos gang sendiri pernah bilang mereka memang tidak akan bertahan lama dan akan ditutup kapan saja. Itulah mengapa mereka harus melakukan sebanyak mungkin saat ini. Namun Hwang meminta maaf karena dia tahu dia telah bertindak keterlaluan. Dulu mereka membiarkan para pelaku memperbaiki kesalahan mereka, tapi kali ini pelakunya adalah segalanya bagi sang korban. Sementara itu, Minyo menangis di rumah sakit, memohon agar orang tuanya segera datang. 6 bulan kemudian, orang tua Minyo di penjara dan Dong Cheol dibebaskan setelah beberapa bulan. Dong Cheol mengamati putranya dari kejauhan, melihat Minyo bermain salju dengan gembira di panti asuhan, lalu pergi meninggalkannya. Namun Minyo melihatnya dan berlari mengejarnya. Minyo terpeleset di salju dan mulai menangis hingga Dong Cheol terpaksa membantunya berdiri. Dong Cheol berkata bahwa sekarang Minyo punya teman-teman untuk bermain, tidak ada lagi yang akan memarahinya, jadi seharusnya dia bisa lebih bahagia. Dong Cheol mengakui bahwa dia telah menjadi ayah yang sangat buruk dan tidak pantas berada di sisinya. Dia masih memiliki larangan mendekat sebagai bagian dari hukumannya. Namun dia berjanji akan menjadi orang yang lebih baik dan mendapatkan izin untuk bisa bersama Minyo lagi. Mereka membuat janji kelingking sementara Hwang mengawasi mereka dari kejauhan. Di sebuah kondominium, seorang ibu mengetuk pintu kamar mandi putranya, memanggilnya untuk makan malam. Ketika tak ada jawaban, dia memanggil suaminya untuk membukakan pintu. Beberapa menit kemudian, sang ayah memutuskan untuk membobol kunci dan memarahi putranya karena tidak membuka pintu. Namun, mereka terkejut saat melihat anak mereka pingsan di dalam bathtub, airnya berwarna merah oleh darahnya. Sementara itu, di kamar anak mereka, notifikasi terus bermunculan, berisi pesan-pesan dari si pengganggu. Si pelaku dihukum skors 5 hari setelah korban melaporkannya, tetapi masa skors itu sudah habis, dan dia tak sabar untuk mengganggunya lagi. Beberapa minggu sebelumnya, Sang Wook gemetar ketakutan. Berdiri di depan komite sekolah, melaporkan bahwa dia telah dibully. Mereka semua bermain shoot Jepang, permainan yang seharusnya adil, tetapi bagi Sang Wook, permainan itu tidak adil sama sekali. Setiap kali dia kalah, dia tidak hanya ditampar, tetapi dipukul dengan keras. Antara Sang Wook dan si pelaku, Song Hak, permainan shoot bukan lagi sekadar permainan. Dia bukan satu-satunya korban, Song Hak juga mencuri gadget anak-anak lain. Jika ada yang berani melawan, mereka dipukuli dengan kursi dan diserang beramai-ramai.
Anak buah Song Hak memastikan dia tetap berkuasa di sekolah. Namun, penderitaan Sang Wook tidak berhenti di sekolah. Saat Song Hak nongkrong bersama teman-temannya, mereka memaksa korban menjadi kursi untuk pamer kekuasaan di depan gadis-gadis. Beberapa hal yang dialami Sang Wook bahkan terlalu mengerikan untuk dia ceritakan ke komite. Suatu hari mereka melewati batas, memaksa Sang Wook menghina nama ibunya sendiri. Itulah saat dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia tidak melapor pada siapapun karena berita selalu dipenuhi kasus bullying yang ditutupi sekolah. Itulah sebabnya ketika UU Perlindungan Guru diamandemen dan komite sekolah dibubarkan, Sang Wook merasa punya harapan. Mereka diganti dengan komite baru berisi pengacara, ahli, dan diawasi langsung oleh Dinas Pendidikan. Karena tidak lagi dikuasai sekolah, Sang Wook pikir dia akan mendapat keadilan. Namun setelah sidang komite, Song Hak hanya diskors 5 hari, sementara anak buahnya hanya perlu menulis surat permintaan maaf dan ikut kelas tambahan. Komite menggunakan sistem penilaian baru, memakai rubrik dan poin. Tingkat bullying Song Hak hanya diberi nilai 10-12 dari 20, yang artinya hanya skors ringan. Anak-anak itu melempar surat permintaan maaf ke wajah Sang Wook, sementara Song Hak tersenyum sinis padanya. 12 dari 20 atau 60 dari 100. Itulah cara orang dewasa menghitung penderitaan Sang Wook. Sang Wook sempat melapor ke Badan Pelindungan Hak Guru sebelum mencoba bunuh diri, tapi dia yakin mereka tidak akan peduli pada kasus 60 poin. Kembali ke masa kini, Sang Wook terbangun di rumah sakit setelah gagal bunuh diri. Ibunya memeluknya erat, menangis dan bertanya kenapa dia melakukan itu. Namun saat ibunya menangis, Sang Wook hanya memikirkan bagaimana dia akan mencobanya lagi. Diam-diam dia mencari di Google cara lain untuk mengakhiri hidupnya meski ibunya masih di sisinya. Namun notifikasi yang muncul mengubah segalanya. Dia akhirnya berjanji pada ibunya tidak akan melakukannya lagi karena dia merasa tidak perlu mati lagi. Di grup chat dia baru saja menerima foto Song Hak yang dihajar oleh Han Rim dari Badan Pelindungan Hak Guru. Nah, itu dia konten yang kalian tunggu-tunggu kan? Kalau suka, jangan lupa like sama subscribe. Dan kalau ada rezeki lebih, kasih super thanks buat THR Mimin ya. Arigatou, maseng-maseng semua.